Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Segala puji syukur hanya bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan kita dengan rahmat karunia, nikmat dan ridhonya sehingga kita bisa berkumpul lagi pada pagi hari ini, hari Minggu bertepatan dengan tanggal 3 November 2024 untuk mengaji kembali bersama-sama di kajian online ini, yaitu di Majelis Cinta. Kepada ibu bapak, saudara-saudara, sahabat-sahabat yang kami hormati, saya mengajak kita semua untuk bersalawat untuk junjungan kita baginda Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita beruntung sekali bersama-sama pada pagi hari ini bersama Ustazah Lulung Mumtazah yang saat lagi akan memberikan materi yang sangat penting bagi kita, keluarga Muslim dan kaum mukmin Indonesia khususnya. Ya, kita langsung sapa saja beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iwan, Ibu Ustazah. Terima kasih sudah berkenan memberikan waktu bersama-sama dengan jamaah Majelis Cinta, Ibu Ustazah. Terima kasih sekali lagi. Alhamdulillah, sama-sama, Bang Iwan. Iya. Jadi sudah ditunggu-tunggu ini Bu Ustazah oleh banyak jamaah kita, insya Allah yang sedang, sudah dan masih akan terus mengikuti kajian online kita ini. Jadi insya Allah supaya efektif, kami mohon kesediaan Bu Ustazah untuk segera memulai kajian kita ini, dan Ibu, Bapak, sahabat-sahabat, dan kita semua akan menyimak pemaparan dari Ustazah Lulung Mumtazah. Kami persilakan dengan segala hormat, Ibu. Makasih Ustadz Iwan. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat walafiat sehingga masih bisa berkegiatan. Allah berikan kita kesehatan. Mudah-mudahan dengan kita sama-sama menghadiri majelis cinta pada pagi hari ini, Allah berikan kita rahmat dan barokahnya kepada kita semua. Mudah-mudahan kita mendoakan yang sehat tambah sehat, yang sakit Allah angkat segala penyakitnya, yang belum berkeluarga segera berkeluarga untuk mengikuti sunnah nabinya, yang sudah berkeluarga kita doakan semoga menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Dan juga mudah-mudahan kita doakan kita mendapatkan keluarga yang barokah. Salawat dan salam kita limpahkan kepada Nabi kita yang tercinta, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Untuk teman-teman sahabat dari kajian Majelis Cinta hari ini, yuk sama-sama kita buka dulu dengan membaca suratul Fatihah. Semoga Allah turunkan rahmat dan juga kesehatan kepada kita untuk beraktivitas di awal November rain ini. November rain. Hujan ya mudah-mudahan ya. Hujan membawa barokah. Bukan begitu Bapak Iwan? Iya. November membawa hujan. Baik untuk sahabat Barokah. November rain ya kan. Udah 2 hari ini hujan, mudah-mudahan hujannya barokah ya. Hujan apalagi buat pengantin baru, tambah sakinah mawaddah warahmah. Al-aziniya wal kuliniyatin soya al-fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim.
Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, mudah-mudahan Al-Fatihah kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan doa kita di pagi hari ini dari mulai zikir ba'da subuh, kemudian kita taklim menjadikan pahala buat kita semua. Baiklah, hari ini insya Allah kita akan ngebahas sama-sama ya, teman-teman kajian Majelis Cinta ya. Masya Allah, menjadi pasangan samawa dunia dan akhirat. Sakinah, mawadah, warohmah. Tuh 2, 3. Sakinah, mawadah, warohmah. Dunia dan akhirat. Karena ada kadang-kadang orang dunianya sakinah, mawadah, warohmah, akhiratnya enggak. Ada orang akhiratnya sakinah, mawadah, warohmah, dunianya enggak. Artinya bahwa dia itu sukses di dunia, tapi dia enggak sukses di akhirat. Atau dia sukses di akhirat, ibadah tapi dia lupa untuk mencari nafkah. Nah ini ya, kita pengennya dapat dunia dan akhirat. Makasih kepada moderator kita pada pagi hari ini ya. Mudah-mudahan baik moderator yang hadir, yang udah kita sama-sama mengusahakan acara kita pada hari ini ya, pada Bapak atau Mas Iwan Ahmad Sudirwan ya. Masya Allah ya. Dan semua yang hadir kita doain pokoknya sekali lagi berkah ilmu. Bagaimana sih caranya kita biar bisa bikin di dalam rumah kita ini menjadi pasangan samawa, sakinah, mawadah, rohmah? Yang pertama, niat nikah itu adalah niatnya ibadah. Kalau niatnya cuma harta, ada tuh kejadian seorang wanita, dia pengen banget nikah sama si Fulan. Gara-gara, oh si Fulan ini kerjanya di luar negeri. Pasti nih ya, hartanya, duitnya banyak nih. Tahu gue nikah sama dia, gue pasti banyak duit. Ibaratnya gitu ya, niatnya terlalu yang vulgar gitu loh. Menikahlah nih dia. Bahkan memang nih ukti gitu ya. Bahkan wanita ini nggak pernah tuh namanya pacaran karena no gitu ya. Dan memang dia pekerja keras juga gitu loh. Dia pengen, gue nggak mau kerja, gue capek gitu kan. Gue pengen punya pasangan yang pokoknya menopang lah hidupnya. Dia kenalan tuh sama seorang laki-laki, baik banget, agamanya baik, bahkan dia kerja ternyata di luar lah gitu ya, di luar negeri. Tapi karena niat mungkin yang salah, baru nikah seminggu kemudian ternyata si laki-laki ini udah nggak kerja lagi. Artinya bahasa kita mau di PHK. Ada kerjanya di bahasanya perkampungan. Padahal niat dia, wah gue luar negeri nih. Jadi niat pertama, kalau karena lima liha, karena hartanya, bisa jadi harta habis. Kemudian ada lagi kejadian lagi, orang nikah, wah ini kebanyakan perempuan ya. Wah, cakep banget tuh, ganteng gitu kan. Pokoknya aku sama dia aja deh, ganteng gitu. Dilalanya beneran. Ini kisah nyata. Setelah menikah, seminggu kemudian terjadi, maaf banget punten, kecelakaan. Ada laki-lakinya wajahnya rusak, bahkan kakinya juga kalau bahasa kita mah duduk di kursi roda. Udah mah wajahnya berubah, udah mah badannya di kursi roda. Itu kalau niatnya di jamaliha. Kalau niatnya duniawi, biar ganteng, biar cantik, cantik bisa hilang. Biar kaya raya, kaya bisa hilang, ya kan? Kemudian Lina Sabiha misalnya, oh niatnya cuma pengen, wih anak turunan siapa tuh? Anak raja mana tuh? Sultan mana tuh? Kita namanya, kita juga perempuan kan, kalau punya anak perempuan pengennya, anak perempuan saya pengennya menikah dengan laki-laki yang otomatis tampan, takwa, tajir, tulen, ya enggak bang? Tampan, takwa, tajir, tulen, pengennya kan begitu. Nikah nih sama turunan yang kalau kata orang mah, wah, tajir melintir, anak sultan gitu kan. Ternyata seminggu sesudah nikah, ayahnya yang orang berpengaruh itu ternyata maaf banget, pokoknya menjadi tersangka suatu kasus. Akhirnya jatuhlah martabatnya. Nah, jadi niat nikah di sini pertama adalah ibadah. Kalau ibadah, insya Allah gantengnya dapet, cantiknya dapet, hartanya insya Allah dapet. Karena pernikahan itu membentuk sakinah, mawadah, warohmah. Bukan jadi Cinderella yang langsung pengen kaya. Bukan jadi Cinderella yang kepengen dijemput sama pangeran berkuda putih. Walaupun memang banyak cewek-cewek zaman sekarang Peter Pan syndrome, Cinderella kompleks. Nah, yuk kita buka yang pertama surat
An-Nur ayat 32. Nikah itu adalah apa ya, perintah dari Quran. Karena banyak cewek-cewek zaman sekarang yang Umi temuin, mereka malas nikah karena banyaknya kasus KDRT, perceraian. Ini kan akibat sosial media ya. Karena sosial media menggempur dengan KDRT, perceraian, selingkuh. Jadi ternyata banyak cewek-cewek yang malas untuk nikah. Akhirnya kita kembalikan kepada Quran, surat 24 ayat 32, menikahlah kalian. Wa ankilu ayyama minkum min imaikum wa ibadikum. Nikahlah kalian hai orang-orang sendirian, baik laki-laki maupun perempuan. Iyakunu fuqara, jika kalian dalam keadaan fakir, kurang hartanya, kurang ilmunya, kurang mungkin dalam artian pengetahuan tentang menikah, tentang ini itu, yughnihimullah. Allah yang akan berikan kecukupannya. Jadi bukan kita yang bikin hidup kita cukup, bukan karena perempuan yang kerja karena dia bisa membantu suaminya, atau bukan karena seorang suami yang jago mencari nafkah, tapi Allah yang mencukupkan. Yughnihimullah. Gitu. Jadi yang pertama, niatnya menikah ngikutin perintah Allah. Walaupun tetap ya kita lihat kata Nabi, nikahilah olehmu pasanganmu lima liha, di jamaliha, di nasabiha, karena dia apa namanya? Karena dia kaya raya boleh, karena dia turunan siapa boleh, karena dia apa namanya? Ganteng kaya turunan siapa gitu kan ya. Tapi jangan lupa kata Nabi di ujung hadisnya, ya kan? Maka fasfar bizatiddin, pilihlah karena agamanya. Taribat ya daka, nanti tanganmu nggak akan capek. Nanti itulah pilihanmu yang bagus. Jadi eh, bahasa kita hadisnya kaya, tampan, berharta. Tapi ingat, yang penting agama. Jadi kalau kita pengen sakinah mawaddah warahmah, pakai agama. Karena kalau nggak pakai agama nih, nggak pakai Quran hadis, aduh, Masya Allah, ada Daeng Mira, ada Kakak Romla, Masya Allah, semuanya pemirsa, makasih ya pemirsa, Alhamdulillah. Jadi kalau kita ngomongin masalah sakinah mawaddah warahmah itu, jadi pertama ilmu dulu. Bener tuh tadi kalau kata surat An-Nur ayat 32, ya kan? Nikah aja dulu dengan segala syarat-syarat ilmunya dulu nih. Kalau ada ilmunya, nanti kalau misalnya kamu kurang, pasti aku akan berikan kecukupan dalam rumah tanggamu. Kalau bahasanya mah eh, cari syariatnya dulu deh. Syariatnya apa? Nikah. Kalau nunggu kaya, misalnya belum kaya-kaya, gue mau nabung dulu yang banyak nih, misalnya gitu ya. Akhirnya tertunda, mati misalnya loh ya, gitu ya. Eh, Mas Iwan gitu yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya kita udah pakai ilmu surat 17 ayat 36, oh ilmu jadi ibu kayak gini, jadi istri kayak gini, jadi suami kayak gini, rumah tangga kayak gini. Menurut surat 17 ayat 36, wala takfu ma laisa laka bi ilmun. Janganlah kamu dalam rumah tangga tidak memiliki ilmu. Karena apa? Nanti sebagai suami, sebagai istri, kamu, kamu semua dikatakan Allah minta tanggung jawabannya. Kenapa jadi begini nih si suami selingkuh? Kenapa begini nih si istri begitu-begitu? Kenapa nih? Berarti kan gak ada ilmunya. Tapi ilmu tetap disandingkan nomor satu dengan al-lazina beriman soleh. Kalau ilmu doang tapi nggak ada imannya, makanya banyak detailnya berjejer, orang pinter, bahkan mungkin penampilannya soleh dan soleha, selingkuh juga. Nah, ini hanya ilmu tapi nggak pakai iman. Jadi memang pernikahan itu adalah ibadah yang sangat panjang. Jadi balik lagi ke 2432, nikahlah. Yang kedua, pakai ilmu lah. Karena kalau pakai ilmu apa? Nah, gini. Bisa saya nikah nih sama suami saya nih. Namanya orang kalau ta'aruf atau pacaran kan apa aja indah, ya kan? Karena sesuatu itu belum halal. Jadi apa yang kita lihat tuh indah aja tuh pandangannya. Dijadikan ya oleh setan, pandangan manusia itu apa yang dilihat itu indah aja. Ntar rasain pas udah nikah. Karena sudah halal, banyak ujiannya. Yang tadinya kita senang sama kulit suami kita yang hitam, tadinya kita senang, pas udah nikah, hitam banget sih. Yang tadinya mungkin suami senang
sama apa namanya, kita mungkin belum bisa masak misalnya, gampang lah yang, nanti mah gampang. Banyak itu namanya, kita bisa makanan pesan-pesan. Pas udah nikah, kamu ya pesan-pesan melulu, boros tahu. Nah itu. Jadi orang tuh berubah antara sebelum akad sama sesudah akad. Nah, gini ya. Jadi pertama ilmu dan iman tadi itu penting karena apa? Dibuka surat An-Nisa lagi nih. Ayat berapa nih? Ayat 19. Dinyatakan di apa namanya? Di ayat itu fa in karitumuhunna, kalau kamu apa namanya benci dengan sifat dari pasanganmu, ada yang kamu benci nih. Karena kan kalau kita menikah nah, apalagi kelihatan tuh ya. Tadinya kita senang sama ngoroknya, udah nikah nggak senang sama ngoroknya. Dia juga gitu sama kita. Tadinya dia senang sama kita yang mungkin, ih cerewet deh kamu ceriwis ya pas udah nikah. Cerewet banget sih kamu. Agak berbeda gitu ya. Tapi kalau misalnya kita dengan kalimat Al-Quran, Allah bilang kepada kita, dengan kita imani, oh kalau kamu benci sama pasanganmu dari salah satu sifatnya atau sikapnya, asa ayyajallah fihi khairan katsira. Ya, siapa tahu aja dari banyak kekurangan atau satu kekurangan itu ada banyak kebaikan di dalamnya. Nyata misalnya nih, Umi nih, apa namanya tuh, cerewet, banyak ngomong, ribet, rempong. Suaminya pendiam, kalem, sedikit bicara, banyak bekerja. Ya kan, seperti itu. Jadi itu kalau dalam teori-teori rumah tangga, pasangan yang terbaik adalah yang terbalik. Tuh, Mas Iwan. Pasangan yang terbaik adalah yang terbalik. Bayangin kalau kita cerewet, lagi kita cerewet. Nah, ribet kan? Jadi harus ada salah satu yang terbalik. Pasangan yang terbaik adalah yang terbalik. Apa? Yang satu senang keluar rumah, yang satu senang di rumah. Ah, yang keluar rumah. Tugasnya misalnya suami mencari nafkah, kita senang di dalam rumah, bebenah-bebenah. Kalau pengen dua-duanya keluar rumah, siapa yang benahin rumah? Kira-kira begitu. Tapi Masya Allah ya, ibu-ibu zaman sekarang ini majelis taklim sudah banyak. Salah satunya ada kajian majelis cinta, Masya Allah, ya kan? Jadi mudah-mudahan kita bisa memberikan apa namanya keberkahan di dalam kajian ini. Dan mudah-mudahan ya, di samping tadi kita niatin nikah, nah kita terangin dulu nih, apa sih samawa? Samawa apa samara? Kan gitu ya. Nah ini juga masih pertanyaan, padahal nggak perlu diributin ya. Sama samawa jadi samawa, itu sama nggak usah perdebatkan. Yang penting intinya pengen sakinah, pengen mawadah, pengen rahmah. Apa sih sakinah? Saya sering banget bilang sama teman-teman jamaah nih, pasti Ibu Romlah, ya Kakak Daeng Mira nih pasti nih tahu nih, Lina nih semua nih ya yang udah apa namanya udah bergabung nih ya, bahwa sakinah itu sakana yaskunu, tenang. Tenang itu kadang dari luar orang lihat kita tenang, dia nggak tahu betapa bergejolaknya dalam rumah tangga kita. Cuman karena kita menjaga kehormatan suami, menjaga kehormatan istri, pas keluar tenang-tenang aja, dia nggak tahu kita mungkin habis konflik, habis kesel sama anak, habis berantem. Kan nggak mungkin pas kita keluar rumah, habis. Kayak gitu ya. Pas keluar rumah, biasa. Sambil zikir, ya Allah, astagfirullahaladzim. Zikir pagi sore. Kenapa? Kalau nggak zikir, rasanya kalau kesel sama pasangan, pengen apa gitu kan. Itu sakinah. Jadi sakinah itu kalau bahasa kita mah, menahan diri dari emosi, menahan diri, mengeluarkan aib daripada rumah tangga, menahan diri dari untuk berbuat yang nggak baik di depan orang. Jadi sakinah itu tenang. Lihat deh tuh kalimat air tenang menghanyutkan. Kelihatannya aja tenang, pas masuk tenggelam lah kita. Kelihatannya aja tenang kadang-kadang rumah tangga orang. Enggak tuh, wah gitu kan. Kita kaget, tiba-tiba ada yang kabarnya begini, kabar begini. Jadi sakinah itu kalau dilandasi dengan iman, ya beneran tenang. Ribut sedikit, astagfirullahaladzim. Gimana sih nih kita nggak ada uang belanja? Tenang, tenang. Dikasih 100.000 bisa masak opor ayam. Karena kan ayam 50.000. Dikasih besokan uang belanja 50.000, dapat sayur asem sama yang namanya ikan asin. Tambahin tempe dikit. Besokan lagi ternyata suami ngasih 25.000. Tenang, sakinah itu apa tenang? Yaudah, 50.000 kemarin sayur asem sama ikan asin. Sekarang dikasih 25.000. Ya udah nggak apa-apa. Tumis toge sama tahu. Tenang, tenang.
tetap masih bisa makan. Besok lagi dikasih 10.000, tenang, tenang, 10.000, bikin tuh bis oncom, 4.000 udah banyak tuh oncom, ya. Kasih bawang putih, bawang merah, bawang bombay, enak tuh, cabe deh. Ternyata besok lagi dikasih 5.000 sama suami. Ya udah, beliin kerupuk, diperes-peres di atas nasi. Dikasih 1.000, kasih garam aja udah. Jadi kita tuh sebagai wanita tuh harus cerdas, bukan begitu, Mas Iwan? Jadi yang penting mah dapat makan. Kalau nggak mikirin makan doang mah ya ribet rumah tangga. Makanya tadi pikirin pahala ketika menjadi sakinah. Nah, mamadah apa ini mamadah? Mamadah itu biasa pengantin baru. Pemirsa, maksudnya apa nih bulung kok pengantin baru? Ya iyalah, setelah akad nikah, resepsi, bulan madu. Nah, bulan madu itu yang disebut dengan mawadah. Apa tuh mawadah? Cinta birahi. Ada dalam Al-Quran dia bilang, wal mau udah tuh suilat. Bayi-bayi hasil cinta kalian itu, ketika kalian bunuh, suilat ditanya, kenapa kalian dibunuh? Kan banyak ya nozom jalik orang dengan nafsu birahinya doang, sehingga ada nozom jalik yang MBA, married by accident, pas ketahuan hamil, dia nggak tanggung jawab, dia bunuh. Maka hasilnya disebut apa? Mau udah. Mau udah tuh, itu arti dari asal kata mawadah, hasil hubungan cinta, birahi lah bahasanya. Wal mau udah tuh suilat, anak-anak hasil nafsu birahi tadi, suilat ditanya, kenapa kalian dibunuh? Di ayi zambing kutilat, dosa apa kok kalian dibunuh? Itu mawadah itu, kalau halal, setelah kita akan nikah, mawadah namanya. Tapi kalau misalnya, macam-macam ya jadinya mau udah tuh tadi itu. Seperti itu. Nah, kalau sakinah, tenang. Walaupun ribut-ribut, tapi tenang. Nggak tahu orang tuh kita lagi ribut, itu namanya tenang. Bahkan orang tua kita nggak tahu kita lagi ribut. Lagi ribut nih. Apa sih bang? No. Orang tua datang ke rumah. Diam. Ini ada orang tua. Diam ya. Jadi kayak orang jaim gitu loh kalau sakinah. Tapi kalau mawadah, itu cinta birahi tadi. Bahwa kita ini punya waktu untuk bisa bareng sama pasangan kita. Nah, kalau rohmah itu kalau udah tua. Kalau mawadah itu kalau masih muda, pengantin baru 3 bulan, 6 bulan. Kadang-kadang kalau kita udah punya anak, dua anak, 3 anak paling mawadahnya cuma seminggu 2 kali. Nah, itu mawadah. Tapi kalau rahmah itu rasa kasih sayang, rasa nggak tega. Kita ngomel nih siang-siang nih, ya pemirsa. Gimana sih Pak? Gue dibilangin. Oh, siang ngomel itu ya. Gimana sih Ma? Tapi karena punya iman, siang ngomel, rahmah, dia capek nih pasangan kita tidur. Ya Allah, capek banget dia tadi kerja ya. Seharian pergi ke kantor. Tadi dia kerja ada proyek gini-gini. Tidurlah dia. Kita pandangin wajahnya. Ya Allah, ngorok. Ya Allah, gitu kan ya. Terus kita gini, oh, kesian amat, gitu kan ya. Nah, itulah ya namanya rohmah. Rasa nggak tega. Makanya orang kalau pakai rahmah, Bu, gimana? Udah berapa tahun menikah? Ya, baru 25 tahun. Anak berapa? 3 misalnya. Ada berantemnya, Bu? Ada. Tapi kok ibu nggak berpisah? Kalau emang kesel, pisah aja. Wah, sian. Nah, itu rahmah tuh. Berapa tahun menikah, Bu? 30 tahun. Wah, nggak bosan sama suami ya? Bosan sih. Tapi kan kita ibadah. Nah, gitu deh. Jadi, rahmah itu rasa sayang. Kayak gitu loh ya. Jadi mudah-mudahan kita bisa menjalankan rumah tangga dengan sewajarnya. Ya ada konflik tapi cepat baik, ada cinta, ada kasih, ada rasa tanggung jawab, nafkah lahir batin. Makanya kalau udah mulai tuh berurut tuh An-Nur 32 menikah 12 ayat 6 harus punya ilmu. Karena apa kalau nggak pakai ilmu surat An-Nisa 19 kan. Nah, ketika nikah dalam surat 30 ayat 21-22 untuk menjadikan keluarga sakinah mawaddah rahmah, ada ketenangan, ada nafsu dan juga ada di situ kasih sayang. Kan doang terjadilah yang namanya kalau nggak pakai ilmu dan nggak pakai kasih sayang atau rahmah mawaddah doang, perselingkuhan, nafsu birahi. Oh ini nih, kalau cinta dengan kasih sayang dan rahmat, walaupun istri masak cuman ya tumis toge tadi saya bilang sama sambal enak rasanya.
Kayak gitu ya. Jadi itu yang penting itu bahagia itu di hati. Baru dan nanti masuk ke surat 4 ayat 34, Anisa 34 apa? Baru di situ mulai itu kita atur apa sih rumah tangga. Oh, suami adalah rijalu qawwamuna 'ala nisa. Oh, laki-laki itu adalah pembimbing, pembina, pendidik buat perempuannya, buat istrinya. Jadi nisa di sini nggak dibilang arijalu qawwamuna 'ala zaujah. Laki-laki atau suami pemimpin bagi istrinya. Karena istrinya doang dong. Kenapa Allah bilang arijalu qawwamuna 'ala nisa? Karena nisa ini perempuan. Perempuan tuh banyak, bisa dia menjadi pemimpin untuk ibunya, pemimpin untuk ibu mertuanya, pemimpin untuk adik dan kakak perempuannya, pemimpin untuk anak perempuannya, pemimpin untuk istrinya. Jadi pokoknya semua yang perempuan, tanggung jawab kamu, hai laki-laki. Kalau Nisa, kenapa disebut Nisa perempuan? Nisa itu manusia, bisa juga insan. Itu lupa. Marahnya 1 jam 2 jam, ngambeknya 3 hari, tapi ngungkit-ngungkitnya bisa bertahun-tahun. Itulah wanita. Wanita itu apa aja salah, ya. Dia nggak pernah salah. Yang salah suami, yang salah mungkin keadaan. Saya nih, ya pemirsa, jilbab kejepit pintu, pintu saya marahin. Nah, tuh ingat tuh Mas Iwan, wanita selalu benar. Ini jilbab kejepit pintu, pintu saya marahin. Naik motor, nabrak tembok, tembok kita omelin. Itulah wanita. Itu kita buka tanya jawab karena kita di sini sampai jam 6.20. Silakan, banyak surat yang lain bisa masuk ke tanya jawab. Silakan, Bapak moderator Iya, Mas terima Iwan. kasih banyak Ustazah Mumtazah. Luar biasa, sangat mencerahkan, dan terutama tadi diingatkan betapa untuk menikah pun dibutuhkan ilmu. Dan saya kira memang itu satu hal yang sangat esensial, sangat mendasar bagi setiap pasangan yang berniat untuk beribadah dengan cara menikah, perlu memiliki ilmu. Ya, kita sekarang mencoba mengundang dari jamaah yang ingin bertanya, silakan Ibu Bapak, Ayo, sahabat-sahabat, dari ada yang ingin bertanya? jemaah. Ya, silakan. Ada yang ingin segera tanya pada ustazah kita, kepada Umi Lulung, mungkin. Iya, sambil menunggu mereka bertanya, kalau saya bertanya boleh nggak, Ustazah? Boleh dong Mas Iwan, Masya Allah. Iya, Saya iya. senang banget kalau Mas Iwan nih dari RRI ini keren banget nih. Radio Republik Iya, Indonesia, iya, luar iya, iya. biasa. Ya, jadi Saya sebut yang jadi lain. saya jadi dulunya ya dari era baheula ini kan. Nah, Iya. kalau sekarang ini kan di banyak bagian dunia semakin semacam apa namanya rame suara begitu Mm-mm. terkait dengan batas usia untuk menikah. Apakah benar bahwa misalnya usia 17 itu sudah dianggap cukup dewasa di satu negara atau justru belum? Sementara banyak praktek di beberapa wilayah dunia lainnya termasuk di dalam komunitas negara yang muslim ada diketahui yang menikah di usia di bawah itu. Nah, Mm. ini menanggapi kalau misalnya seseorang, misalnya saja seorang ibu, bapak yang kebetulan punya anak gadis misalnya gitu, usia masih juga ibarat kali ya. Apakah praktek misalnya menikah di bawah usia yang diperkenankan undang-undang itu sebenarnya bagus bagi sang wanita sendiri khususnya, Bu Ustazah? Baik, Itu bagaimana oke. menyikapinya? Apakah harus melawan kehendak orang tua misalnya begitu? Baik, terima kasih Mas Iwan. Buat pemirsa, teman-teman semua, ya, jangan sungkan kita untuk bertanya. Kita di sini diskusi, bukan begitu, Iya, Bang Iwan, iya, Mas diskusi, Iwan? diskusi, sharing dengan Ustazah kita yang luar Sharing, biasa. sharing, Iya, sharing, iya, Masya Allah. iya, Tapi saya mohon maaf ya, iya, background saya jadinya begitu, iya. aduh, belum diganti, lupa, mohon maaf banget ya. Terima kasih semuanya, Masya Allah, Tabarakallah, buat yang berpartisipasi di subuh hari ini. Kita sudah berada di taman-taman surga.
Karena Amin. Rasulullah bilang, mau nggak kamu ke taman surga? Mau, maka hadirilah majlis-majlis. Mungkin kita bisa bermajlis dalam artian datang ke tempatnya, bisa juga kita di sini seperti ini dengan duduk sangat 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 serius gitu ya. Mudah-mudahan menjadi pahala untuk teman-teman semua. Berdoalah, ya Allah dengan saya hadir di majlis cinta ini, saya punya hajat ini. Bagi ini dong ya Allah gitu ya. Itu ada ya di dalam surat 5 ayat 35. Kalau kita berbuat baik barteran sama Allah. Ya Allah, saya tadi habis ngaji nih di majlis cinta. Mudah-mudahan dengan saya ngaji, Engkau berikan pahala. Saya minta ini dong. Artinya wasilah ya bertawasul untuk minta kebaikan. La'alakum tuflihun. Jadi kita boleh barter sama Allah dengan kita beramal soleh ya kan. Maka dibarter dengan kebaikan apa yang kita inginkan. La'alakum tuflihun agar kalian diberikan keberuntungan. Karena kita pengen untung hidupnya. Kan begitu Mas Iwan? Betul. Menanggapi tadi mungkin pertanyaan dari Mas Iwan, mohon izin ya, mohon maaf ya, tanpa bermaksud menggurui kepada teman-teman semua, kita sharing aja nih ya. Jadi memang kalau di dalam kan kita kan kalau kata surat An-Nisa ayat 59 kalau nggak salah ya, atiullah wa ati rasul wa ulil amri minkum. Kalau kita ke Al-Quran, taati Allah, taati Rasul dan taati Ya, pemimpinmu, ulil amri, artinya kalau bahasa kita mah negara. Emang kalau kita ke hukum agama, umur 15 kayak umur 16 kalau mau nikah, nikah aja. Kalau kita pakai agama. Karena orang itu sudah balik. Dalam kitab Safinatun Najah, alamatul buluk, tanda-tanda orang balik adalah bagi wanita adalah haid. Bagi laki-laki mungkin dia udah apa namanya mimpi gitu ya. Kalau kita ke kitab-kitab dalam agama kita nggak ngeliat umur berapa tapi ngeliatnya balik. Alamatul buluk ya kan. Tanda-tanda orang balik adalah apa nih? Oh, kalau laki-laki udah ngimpi, kalau perempuan udah haid, kemudian tubuhnya udah mulai berubah, suara berubah kalau laki-laki bla bla bla. Kalau kita ke agama, ketika dia sudah mengerti bahwa oh kalau haid begini, bahasanya tentang tubuh dirinya. Ayo kamu hati-hati, kamu sudah haid. Kalau kamu berhubungan intim dengan lain jenis, itu dapat menyebabkan. Jadi pendidikan seks sejak dini kan harus tahu dia. Nggak yang cuman. Nah ini nih kekurangan kekurangan kita nih orang tua ya yang zaman sekarang ketika anak bertanya, "Ma, misalnya gini, dia udah balik nih. Dia bilang gini, "Ma, aku ada pacar, ada orang senang sama aku, mah." Misalnya anak kita perempuan. Oh, dia nembak aku. Kita langsung panik. Nggak usah pacar-pacaran, sekolah dulu. Padahal ketika dia nanya kayak gitu, itu kesempatan kita buat ngomong. Ya, boleh kamu suka sama lain jenis, tapi ingat kamu udah balik, nanti gini, 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 gini. Nanti kamu bisa hamil, bisa. Jadi kita harus kasih tahu baik buruknya. Nah, jadi kalau kita ke agama, usia ketika sudah balik, ketika dia menikah, ya silakan saja. Apalagi mungkin di daerah tertentu. Udah umur 15, 16, kayaknya itu kalau nggak dinikahin, kayaknya dibilang, maaf ya, perawan tua misalnya. Nah, itu kita pakai kaidah apa? Likuli makolin makomun, walikuli makomun makolin. Di setiap tempat ada perkataannya, di setiap perkataan ada tempatnya. Di setiap tempat ada kebiasaannya, di setiap kebiasaan ada tempatnya. Kalau pakai kaidah fikih. Jadi kalau misalnya di daerah mana nih, mereka udah ngawinin anaknya umur 15, 16 dan anaknya setuju, silakan saja. Kalau kita ke kaidah fikih, usul fikih atau ke agama. Dan di daerah tertentu tentunya. Karena banyak juga di kota-kota besar, umur 16, ih kamu masih anak ingusan, mau nikah. Kan tergantung tempat tadi ya. Setiap tempat ada perkataannya, setiap perkataan ada tempatnya. Tapi kalau kita misalnya di dalam hukum negara, kayak tadi kan ati Allah, ati Rasul, ulil amri. Maka kalau dalam hukum negara kan ada undang-undang tertentu bahwasanya boleh menikah di usia 19 tahun. Jadi kalau misalnya kita mungkin agak ke kota gitu tinggalnya, gitu perkotaan lah bahasa orang mah ya. Nggak mungkin ya dia menikah umur 15 atau 16. Pasti nanti dibilangnya, wah itu apa namanya eh, anak di bawah umur. Kalau kita ke hukum dalam artian kepemimpinan kita gitu loh. Karena memang tadi Quran bilang ke Allah, ke Rasul, baru ke apa ulil amri ulang. atau pemerintah kayak gitulah ya. Jadi tinggal kita lihat dulu kebiasaannya. Kalau memang kita berada di tempat yang tepat, di waktu yang tepat, ya kan? Maka ketika kita mengikuti umur 15 16 ketika ada balik pasti nggak ada yang nyalain kita. Karena kan kebiasaan itu kan apa namanya ala bisa karena biasa. Kok bisa ya dia nikah umur sekian? Walaupun pada akhirnya maaf banget punten, ketika umur segitu memang dari segi umur bisa dia menikah. Tapi dari segi ilmu
Maaf banget di kampung-kampung. Kadang-kadang masih muda, umur 16 nikah. Umur 19 udah jadi janda. Nah, kurangnya ilmu. Karena dia cuman cuman ada di otaknya nikah, nikah, nikah. Dia pikir susah kayak itu adalah kehidupan baru. Jadi kalau jadi kita jangan terlalu gini. Kalau terlalu muda banget juga jangan. Kalau terlalu tua juga jangan. Karena kalau udah terlalu tua, misalnya umur-umur sekian, 35, 40 baru nikah, perempuan loh misalnya ya. Karena punya anaknya susah ibaratnya. Karena Rasulullah bilang kan kita nikah juga untuk melahirkan generasi-generasi yang soleh dan soleha. Jadi yang sedang-sedang saja. Jangan terlalu muda, jangan terlalu tua. Yang sedang-sedang saja gitu kan ya Mas Hmm. Iwannya. Jadi kalau kita ikutin Ya. agama ya bisa umur 16 tahun. Tapi kalau kita ikutin hukum undang-undang nggak boleh juga tuh kalau terlalu muda. Bahkan ada yang bilang perempuannya 21, lakinya 25, baru tuh sah. Artinya apa? Kumpulin dulu ilmunya lagi. Nah ini kalau nikah cuman karena gantengnya, cuman karena ini, nauzul zalik, terjadilah perpisahan karena nggak ada ilmu. Atau bisa jadi dia umur 15 udah nikah, tapi di kota besar. Mungkin ya nauzul zalik dari segi melanggar syariatnya apa? Karena dia MBA. Dia nggak ngerti ilmunya itu berhubungan intim. Dia mau nanya dikit sama orang tua udah marah. Kan orang tua tuh suka gitu tuh. Belum apa-apa udah panik. Sama tuh kayak kejadian cerita itu loh. Apa Pak namanya cerita anekdot yang seorang anak umur 14 tahun nanya sama ibunya, Mama, Mama, ML itu apa sih, Ma? Langsung tuh emaknya panik. Kamu tahu dari mana kalimat ML? Hah? Kamu tahu dari mana? Kamu tuh masih sekolah. Kamu tuh masih kecil. Gak boleh ya. Itu adalah perbuatan yang hanya orang-orang dewasa saja. ML itu. Kamu tuh dari mana sih ngomongnya? Heran. Kamu tuh dari sekolah. Udah ngomel tuh Pak tuh. Udah ngomel tuh mas emaknya. Mama, aku cuma nanya arti ML apa. Ya nggak boleh. Kamu nggak boleh tahu. Nih. Ngomel. Diambil botol tuh Pak. Botol minuman. Botol minuman kemasan kan. Yang air mineral. Ini loh, Ma, di botol ini ada tulisan 100 ml. Maknya udah kaget. Kirain pikiran emaknya ML tuh adalah making love. Nggak taunya ML tuh langsung bengong tuh maknya. Oh itu. Oh itu mililiter, nak. Lagian mama aku cuma nanya ML aja kok jadi panik. Nah, kan gitu kan ya. Karena otak tuh udah kemana-mana. Jadi memang kalau kita balik ke situ tadi, ke surat An-Nisa ayat 59, mohon izin, tergantung tempatnya, tergantung masanya, dan tergantung pemahaman daripada yang melakukan hal itu. Karena memang di dalam kitab juga banyak perbedaan pendapat, dan peraturan juga banyak perbedaan. Yang penting mah kita tahu di mana kita berada. Kira-kira seperti itu, Mas Iwan. Jadi nggak langsung ujuk-ujuk, nih kalau udah gini, ada nggak ilmunya? Saya kadang-kadang suka menyayangkan gini nih Mas Iwan nih, sambil curhat nih sama pemirsa ya. Kadang-kadang saya suka menyayangkan gini, mungkin memang kita mungkin ya, misalnya saya menghadiri suatu pengajian pernikah nih misalnya Mas. Maaf punten nih. Tiba-tiba kan acaranya panjang tuh. Dari mulai jam 9 misalnya sampai jam 11. Kadang-kadang jam 9 ke jam 11 itu berapa jam tuh? 9, 10, 11, 2 jam kan? Itu kadang-kadang mohon maaf aja acara acara icikiwiri itu bisa 1 jam setengah, 1 jam 40 menit. Iya. Misalnya kita cuman tausiah apa tuh namanya pranikah 10 menit. Dalam hati suka gini, kalian tuh mau nikah seumur hidup. Tausiah cuma Hmm. 10 menit. Icikiwirnya kebanyakan. Ya kalau dia belajar sebelumnya kayak zaman dulu kita mah, zaman saya mah ya, kayak ada penataran P4, kayak ada penataran pernikahan, nasihat perkawinan. Kan kalau sekarang kan semua dikemas ya, Pak ya. Hmm. Dikemas misalnya, ya yang mau belajar pelatihan menjadi seorang ibu, bla 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 bla. Kayak gitulah ya banyak sekali. Yang nggak disalahin sih, cuman maksudnya, ya kalau pengajian pranikah itu kan nikah gitu loh. Kasih waktu cuman 10 menit. 10 menit ya, 10 menit ya. Sementara acara pernak-pernik yang lainnya yang gimana-gimana gitu ya, bisa 1 jam 50 menit. Ya saya curhat aja nih. Bilang, lo nikah seumur hidup. Lu ceramah 10 menit. Heran. Padahal kan ya, ya mungkin dia harus privat dulu gitu loh. Privat dulu. Ngaji tentang pernikahan. Ya kan? Bikin kelas. Series misalnya. Nih buat ibu-ibu yang pada punya anak perawan nih. Bikin kelas series tentang pranikah. Apa namanya pertemuan pertama tentang apa itu nikah, ntar kedua tentang samawa atau apa, bikinilah Mas Iwan, kita bikin yuk. Jadi 8 kali pertemuan udah paham tuh dia tuh, nih mau nikah
besok ceramahnya 10 menit. Capek deh, ntar pas udah pernikahan ada masalah, baru cerita. Oh ternyata gini ya, suami saya gini, kekurangannya gini, istri saya begini ya. Dalam hati, kemarin kemana aja? Marah saya Mas Iwan. Benar Ini Ustazah. fenomena kita nih ya. Iya, Iya fenomena iya. drama 10 menit. Bukan gitu Dayang Mira, Dayang Arum. Saya kira memang fenomena yang ada di banyak tempat di negara kita bahwa sayangnya banyak acara terkait dengan atau rangkaian acara pernikahan itu yang esensialnya khususnya yang terkait dengan tausiah untuk nasib pernikahan itu sangat sedikit porsinya. Itu saya maksudkan bahwa Tuh. ternyata semestinya di, bagi terutama pasangan yang muda justru pembekalan ilmunya itu yang harus Iya. dikedepankan Mm-mm. supaya tidak terjadi belum apa-apa misalnya hanya baru setahun 2 tahun kemudian pasangan muda itu ribut Ya, karena di emosi. awalnya Mm-mm. emosi karena ilmunya kurang dan saya Mm-mm. kira Mm-mm. walaupun mungkin pada saat sekarang ini anak-anak muda relatif lebih mudah mendapatkan Akses. akses kepada Iya, informasi, ilmu informasi betul. betul. Tetapi saya kira ilmu agama diajarkan langsung, saya masih punya keyakinan mungkin walaupun saya konservatif barangkali itu perlu diajarkan langsung oleh ahlinya, ya seperti Betul. Ibu Ustazah. Mm-mm. Jangan sekedar ngandalin jari saja kan gitu. Iya Informasi itu benar. sangat Bila berbeda perlu, ketika iya. ya, Bila perlu kalau iya, misalnya ngadain acara itu ada yang dari sisi laki-laki, ada yang dari sisi perempuan, ya kan? Kalau sebagai seorang wanita betul, gimana? Kalau sebagai laki gimana? betul, Karena kalau cuma betul, perempuan doang, pasti akan membela diri. Kalau laki-laki doang, betul. ntar patriarki lagi. Pokoknya Iya, ya, kamu tidak boleh ngelawan. Waduh, repot. iya, Jadi harus ada dua sisi iya. pandangan. Iya gitu. Jadi saya kira memang benar Bu Ustazah bahwa dalam upaya bersama kita kaum muslim ini untuk ya melihat keluarga-keluarga yang samawa, sakinah mawaddah warahmah. Tentu saja itu Mm-mm. dambaan setiap keluarga muslim dan kalau itu terwujud luar biasa sekali negara kita ya. Juga memang sudah mendapatkan banyak karunia Allah dengan Masya alam Allah. yang luar biasa subur, indah. Kalau ditambah Mm-mm. masyarakatnya yang juga luar biasa dalam beragamanya, karena keluarga-keluarganya semuanya sakinah, Masya mawaddah, Allah. warahmah, luar biasa. Nah, saya kira kuncinya memang adalah bagaimana pasangan terutama yang menikah muda itu punya bekal ilmu yang dapatnya dari ustazah, dari ulama-ulama para ahli Amin, yang saya amin, rabbal maksudkan. Ayo alamin. Masya bagaimana dengan Allah, jamaah Masya yang Allah. lain? Tabarakallah. Amin. Bagaimana Ya jamaah jemaah yang dari lain? Mira, Kami Arum, harapkan yang lain ya. bertanya dong. Mungkin Anda ada yang ingin bertanya. bertanya. Itu Anda ada yang bertanya, bersuara kami itu. menjawab. Silakan. Nih kalau yang nanya nih ya, Dayang Mira atau Arum nih ya, ada hadiah dari Umi. Kalau mau Tuh. dapat hadiah sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ada waalaikumsalam pertanyaan ini warahmatullahi dia. wabarakatuh. Siapa Bu nih? Ustazah Lulung, ini saya Lina. Ada Oh, titipan Lina. Lina di pertanyaan. mana? Lina di Jakarta. Oh Ada iya, titipan Jakarta di mana? dari di Priuk. Bu Oh, Priuk. Ustazah, Nah. titipan dari teman, malu-malu katanya mau nanya. Oh Jadi iya, gini, boleh, boleh. jadi yaitu seorang karyawan apa ya, swasta yang sukses lah. Maksudnya gajinya juga Apa tinggi, cowok? cewek. Cewek. Terus kemudian punya apa ya, tanggungan ibu itu yang juga sakit, jadi perlu biaya banyak. Jadi memang gajinya itu untuk menyokong juga keluarganya, terutama yang sakit. Dan memang kebetulan si wanita ini emang udah sukses, gajinya tinggi. Kemudian dihadapkan dengan usianya yang sudah cukup untuk menikah. Dan permasalahan di sini ada yang dia sudah dekat itu eh, laki-laki yang memang udah mau melamar, tapi untuk gajinya itu pas-pasan. Dan satu lagi ada juga yang mau melamar, jadi ada dua. Yang satunya lagi cukup bagus gajinya. Nah, si ibu ini ridhonya, sukanya sama laki-laki yang melamar tuh yang kaya, yang udah mapan, yang sama kayak anak perempuannya. Yang memang kalau misalkan bersama laki-laki ini, berarti kan si wanita bisa tetap membantu ibunya wanita. Sedangkan kalau sama yang
wanita suka yang gajinya pas-pasan, mungkin agak berat karena kan mungkin pengobatan ibunya juga mahal. Jadi apa yang harus dilakukan sama si wanita ini? Karena kalau misalkan mengikuti ibunya, berarti kan kalau misalkan mengikuti keinginannya, ibunya tuh nggak ridho meskipun ya udah setuju, tapi kan nggak ridho. Bagaimana nanti pernikahan selanjutnya, berikutnya? Gitu. Makasih ya Ustazah Lulu. Iya, Ibu Lina. Jadi intinya nih, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi intinya si perempuan ini kerja gitu ya. Maaf tadi saya agak fokus. Perempuan itu kerja. Habis kerja dia ngebiayain ibunya. Terus habis Iya, itu apa tadi? Saya kepotong di situ dia dia punya suami. mapan. Kemudian dia kan harus udah cukup umur, jadi ada dua yang ada yang melamar, Oh yang iya satu emang orang iya. yang sudah dia suka tapi gajinya pas-pasan, yang Oh yang dia satunya suka lagi gajinya cukup pas-pasan. mapan, Oke, yang dia nggak suka. yang satu lagi cukup mapan, yang diridoin sama ibunya. Oh paham paham paham. Iya iya iya. Iya, Iya. Jadi dia harus gimana? Nah, kalau kita kepada keimanan ya, kalau kita pada keimanan dia pertama dia mapan nih. Kemudian ada suami yang mungkin menurut menurut ibunya kurang mapan nih. Nih ibunya khawatir nih, takutnya nggak diobatin lagi nih, rese nih, ya. Tapi memang karena kita sebagai anak harus harus nurut sama orang tua. Ketika dia suka sama ini kita jawabannya untuk ceritanya untuk si perempuan ini dulu. Dia udah kerja. Walaupun di dalam Quran memang perempuan nggak wajib bekerja, perempuan hanya berkarya gitu ya. Ketika dia nikah dengan yang dia cintai, siapa tahu kalau kata surat An-Nur 32 tadi kan bilang ketika kamu mencintai karena Allah, kemudian kamu menikah, walaupun dia pas-pasan, nanti kan Allah akan mencukupi. Jadi kan begitu ya, karena dia juga cinta, orang kalau ada cinta dan sayang, walaupun ada orang bilang, makan tuh cinta. Tapi kan perlu juga ada cinta lah ya. Kalau ada cinta, ada iman, insya Allah. Kalau dia pilih ke dalam dirinya sendiri, ya Allah, sebagaimana janji engkau ya Allah dalam surat dalam surat An-Nur 32, aku mencintai dia karena Allah. Aku juga bekerja, insya Allah aku nggak lupa sama orang tua aku, nggak mungkin lah gue sebagai anak perempuan lupa misalnya. Ya Allah, jadi istihoro kalau emang dia pilihanku, mudahkan jalannya. Karena aku ingin mengikuti An-Nur ayat 32 bahwa kalau aku nikah tidak akan susah. Karena engkau yang kasih rezeki, ya kan? Bukan bukan manusia kasih rezeki tapi Allah, gitu ya. Karena dia cinta dan dia kan semangat. Karena kalau semangat kan kalau cinta kerjanya kan berkaryanya bagus. Tapi kemudian kalau misalnya kita balik ke ya udah pilih aja tuh sama yang ibu kamu ridhoi kan namanya orang tua kan tahu. Eh, Teman kita lihat dulu ibunya nih. Ibunya nih ngelihat itu cowok karena harta atau karena memang dia redo. Kalau karena harta tadi kita udah buka di awal. Kalau karena harta bisa jadi abis nikah tiba-tiba dia bangkrut. Kalau karena ganteng, niat di dunianya itu seperti itu bisa jadi abis nikah kecelakaan rusaklah mukanya misalnya. Ya kan Allah bisa kun fayakun. Nah, jadi ada dua sisi nih. Pertama bisa dia istihoroh, kedua ikutin kata hati, ketiga sambil rayu ibunya. Kenapa rayu ibunya, Mama? Kalau aku karena ada cinta, kan bahasanya kan kita kan bisa semangat hidup. Tapi kalau cuma karena terpaksa, kan gue jadi nggak semangat. Jujur aja, jujur sama orang tua. Dan juga kita korek orang tua, emang Mama kenapa sih milihnya sama yang si Anu, padahal aku nggak suka. Karena kan dia mapan gini gini gini. Berarti kan ada di hati kecil orang tuanya. Kalau lo nanti nikah sama yang kurang mapan itu, maaf nih, mungkin ketakutan orang tua. Ntar gue nggak dibiayain lagi. Ntar aku nggak dikasih duit lagi. Ini takutnya jadi kena ain. Kalau orang tua terlalu ngiket perasaannya ke anak, ntar anak tuh nggak bisa keluar, nggak bisa nikah-nikah nantinya. Udah kena ain karena ketarik dengan hatinya sih. Jadi mulut bilang, ya nikahlah nak, tapi hati narik dia. Jangan. Ntar gue nggak dibiayain. Maaf ya jadi suzon ya. Karena banyak orang tua kayak gitu. Banyak orang tidak menikah gara-gara apa? Iya, soalnya aku nungguin ibu aku. Aku berbakti sama ibu aku. Sampai umur 55 nggak nikah. Ada orang kayak gitu. Kenapa? Ibunya khawatir. Jadi ini yang harusnya yang gue jadi ngomong rukyah deh. Di rukyah nih ibunya nih. Karena khawatir dengan rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala, gitu kan. Jadi saran Umi mah pertama istihara dulu, kedua omongnya dengan baik sama orang tua. Karena orang tua punya perasaan kayak itu juga dia pasti karena sayang. Kan apa? Aku nggak mau anak aku capek. Aku nggak mau anak aku doang yang capek ngeluarin biaya untuk aku. Siapa tahu dengan yang lebih mapan dia jadi lebih apa namanya lebih tertolong. Ini mungkin ke positifnya orang tua ya. Jadi kalau kita ke bahasanya surat Al-Baqarah ayat 216 boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, tapi itu baik bagimu. Bahasanya kalau kita ke ibunya nih, boleh jadi kamu nggak suka dengan aturan ibu kamu, tapi kata Allah itu bagus buat kamu.
Boleh jadi kamu menyukai sesuatu, tapi itu tidak baik buat kamu. Boleh jadi kamu suka dengan pilihan kamu, kamu senang. Tapi kan kita nggak tahu baik atau tidak menurut Allah. Jadi kalau sebagai anak perempuan sih memang agak klise ya, nurut aja sama orang tua. Ya karena orang tua tahu, nih orang begini, nih orang begini gitu loh ya. Jadi tinggal istighfar aja deh, karena ini ada dua pilihan. Saya nggak nyalain ibunya, saya nggak nyalain anaknya. Kenapa? Dua-duanya juga punya apa namanya, punya alasan. Si ibu alasannya biar lo enak deh tuh sama yang mapan. Si anak alasannya, lah gue nggak cinta bagaimana? Saya juga harus perlu cinta gitu ya. Tinggal istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, minta pilihan yang terbaik untuk si ibu, si anak, karena kita melihat ibunya pakai Al-Baqarah 216, asa atau kerusakan wa huwa khairul lakum wa asa antu ibu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kamu gak suka dengan peraturan ibumu, tapi itu baik buat kamu. Atau boleh jadi kamu suka tapi itu tidak baik buatmu. Tapi kalau buat ke ibu, ingat Bu, ibu niatnya apa nih? Dapetin mantu kaya raya biar ibu bisa ini dibayarin gitu. Ini kan sementara ini duit anak. Walaupun tetap anak kalau nanti udah nikah pun, kalau dia kerja, diizinin kerja sama suaminya, ya tuh duit anak, duit anak, bukan duit suaminya. Duit istri, bukan duit suami. Duit suami adalah duit istri. Gitu. Jadi balik lagi, innamal a'malu binniyat. Tanya hatimu yang paling dalam, hai ibu. Tanya hatimu yang paling dalam, hai seorang anak wanita yang menikah. Tanya hatimu, tanya. Udah, itu aja jawabannya. Terima kasih. Baik, ada lagi, karena kan menikah tadi dibilang Allah yang akan mencukupkan segala kebutuhan kita. Jadi jangan bergantung juga. Nah, kalau anak gue nikah, kan gimana? Ya, gimana sih Bu? Soalnya kan kalau anaknya nikah, kalau kasih kekayaan, jangan takut ditinggalin anak. Kan kalau anak perempuan mah kalau dinikah sama orang tua tetap berbuat baik, kalau sama suami taat. Jadi kalau udah nikah pun kita sama orang tua, wabil walidaini ihsana, berbuat baik sama orang tua. Salah satunya tadi, mungkin kita memang membiayai dari zaman kita sebelum nikah. Jadi berbuat baik sama orang tua, yaitu taat, solihatun, qonitatun, hafizotun, An-Nisa 3435. Jadilah wanita yang solihah, yang qonitat, yang taat kepada suaminya, dan hafizot, menjaga kehormatan dirinya. Jadi tugas kita sebagai wanita itu gitu, sebelum nikah berbakti sama orang tua, pas udah nikah tetap berbuat baik, bukan berbakti ya, berbuat baik ke orang tua, tapi ke suami taat. Nah, jadi mumpung nih masih sendiri, istihoroh. Terima kasih Lina sayang. Ingat tuh surat-suratnya tadi tuh. Iya. Al-Baqarah Terima kasih. 216. Apapun yang kita Terima pilih, kasih. bukan yang kita sukai, tapi yang Allah Maha tahu. Tapi kalau ke orang tua ingat, nila apa nih? Takut. Maaf nih, agak vulgar. Takut nggak dibayarin sama anaknya. Iya. Terima kasih Umi, Ustazah Lulu. Satu lagi nih pertanyaan, ada titip dari ini kita Boleh, boleh. peserta, tapi minta dibacakan Ustazah. Boleh. Mohon izin Umi. Assalamualaikum Ustazah, dari Ibu Tinah ini Waalaikumsalam. ya, dari Jakarta, Ibu Tinah dari Jakarta. Izin bertanya Ustazah, berapa lama pernikahan bisa disebut sakinah mawaddah warahmah ya? Karena melihat fenomena saat ini banyak yang sudah menikah 10 tahun, 15 tahun, sampai 26 tahun, ada saja alasan untuk cerai. Terima kasih, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi jangankan 10 tahun, 15 tahun, 20, 26 tahun. Kalau ngikutin nafsu, kita umur 60 tahun aja kita udah pengen cerai rasanya. Kenapa? Misalnya perbedaannya, si laki-laki udah kerja lama. Pas udah dia pensiun pengennya rebahan. Ini sifat laki-laki itu begitu, pengennya rebahan aja. Para perempuan itu sifat alaminya adalah sifat dasar pengennya ngumpul. Semakin tuh semakin kita kumpul, biasa emak-emak mencari aktualisasi diri, ya kan? Pengen kumpul sana. Nah, tiba-tiba bertentangan di usia-usia seperti rawan tadi 55, 60. Kalau kurang-kurang pengertian, cerai deh. Karena apa? Si laki-laki pengen rebahan, si perempuan pengen ngumpul. Ada pada saat, Pak, ayo Pak kita pergi jalan-jalan. Ah, enggak, Bapak males. Ada kita pergi sama teman-teman misalnya nih ya. Jadi di usia berapa kita bisa katakan disebut sakinah? Di usia yang berbeda-beda. Bisa jadi ada orang nikahnya baru 3 tahun, dia paham tentang situasi kondisi rumah tangganya. Dia pertahankan. Karena apa? Inilah rumah tangga ibadah. Bisa jadi dia baru paham sama pasangannya ketika udah 7 tahun. Bisa jadi dia bisa paham sama pasangannya setelah 26 tahun. Atau karena dia memang
tidak ada ilmunya, tidak berusaha mencari ilmu tentang rumah tangga, atau dikasih masukan juga dia ngeyel, ya kan? Bisa jadi sampai umur 30 tahun menikah pun ya udah bodo amat deh. Bahkan ada yang status palsu. Di depan orang aja di suami istri, padahal mah di dalam dia sudah pisah ranjang puluhan tahun. Ada kayak gitu. Kenapa? Kenapa nggak sekalian aja cerai misalnya? Nggak enak sama orang, nggak enak sama anak. Jadi perempuan tuh kadang banyak mengorbankan kebahagiaan dirinya. Ya, kalau laki-laki kan bisa nikah lagi kan. Kalau perempuan nggak mungkin dia nikah lagi selama dia masih bersuami. Jadi sampai disebut sakinah kapan? Yang tahu cuman yang berumah tangga. Saya nggak bisa bilang 5 tahun, 10 tahun, bahkan saya pun udah baru usia 27 tahun ya Pak ya. 27 tahun menikah, kadang ada emosional, ada marah-marah, balik lagi. Karena kita bahasanya nih, ini bahasa bahasa psikologinya gini. Ini di belakang kita ini nih di tengkuk ini kan adalah otak mamalia. Otak mamalia itu otak yang emosi. Misalnya saya marah sama suami, saya marah sama anak. Tuh kalau ikutin emosi sama nafsu nih, ini pengennya berpisah. Kenapa? Ah, capek deh gue. Misalnya. Tapi karena di sini ada otak ilmu nih, otak ilmu, kita mikir lagi, ya Allah, emangnya suami doang yang banyak kekurangannya. Gue juga banyak kekurangannya. Kemarin kita ngaji, kata Anisa 32, kita nggak boleh iri. Kata Anisa ayat 34, laki-laki pemimpin. Kata Anisa ayat 19, kalau ada yang namanya kurang-kurang, kita harus terima. Ya deh ya Allah, jadi pentingnya ilmu. Maka ketika berumah tangga, selama dia menuntut ilmu tentang pernikahan, ngaji, ngaji, nggak cuma seragam doang yang ngaji, isinya apa, utama tentang rumah tangga nih, dikupas Anissa, dikupas ini. Maaf kata nih, maaf nih ya, maaf kan. Kalau zaman saya dulu ngaji, satu guru tuh satu ilmu. Contoh, untuk ngomongin tauhid, guru tauhid. Untuk ngomongin fikih, guru fikih. Untuk urusan rumah tangga. Kok ini kan sekarang pengajian banyak yang lepas. Ceramah ini, yang ceramah ini, jadi kagak ini, kagak nyambung. Gimana mau nyambung, kecuali kalau di ikut pelatihan kan gitu ya, atau seminar. Jadi sampai kapan? Sampai dia terus mau belajar sehingga tercipta sakinah mawadah warohmah. Karena sakinah mawadah warohmah tidak bisa tercipta setahun 2 tahun, nggak bisa. Bahkan umur 5 tahun kita menikah kita baru sadar, oh gini. Bahkan ketika umur 1 tahun menikah kita baru hamilnya tuh. Baru hamilnya aja tuh udah banyak cobaan tuh buat suami. Yang baby blues lah si istri, yang rewel lah. Tuh mulai tuh ngomongin biaya, pampers segala macem ini itu gue jadi sebut itu ya. Karena umur usia pernikahan 2 tahun berarti kan udah melahirkan dong. Udah ribet bangun malam ini. Jadi ujian pertama yang berat itu menikah adalah di 5 tahun pertama sebenarnya. Enaknya itu ketika anak mungkin udah mapan. Itu udah usia 50-60 kan bahasanya gitu. Jadi susah kalau dibilang sakinahnya kapan, agak sulit. Karena masing-masing orang punya pengalaman yang berbeda. Gitu sayang. Yang penting terus mau belajar. Terus mau menerima kekurangan kelebihan dengan pegangan Anissa 19. Kalau ada kekurangan dalam pasanganmu, ingat kita juga punya kekurangan. Insya Allah. Tapi kalau misalnya nggak mau saling mengerti, ya cerai. Karena apa? Capek dia nggak ada perubahan. Jadi kayak lagu Dian Piscesa, aku masih seperti yang dulu. Masa nikah setahun sampai 15 tahun masa sama? Masa malas-malas juga? Kayak gitu ya. Jadi harus ada perubahan menuju pada sakinah mawadah warohmah. Sama-sama nuntut ilmunya, sama-sama belajarnya, sama-sama legowonya, kira-kira gitu ya Pak ya. Kita aja juga sering berantem ya Pak ya. Ada suami saya di sini. Gitu, pemirsa. Ya, Oke. terima kasih Umi Ustazah. Ada satu pertanyaan lagi boleh Ustazah? Satu lagi nih Ya, boleh. dari penanya. Sebelum nanti kita tutup dengan doa. Ini pertanyaan saya bacakan saja. Dari mana ini ya? Dari jamaah kita pastinya. Maaf Ya. Ustazah, izin bertanya. Kalau misalkan cerainya menghindari supaya nggak berbuat dosa, terus mungkin lebih baik bercerai kah? Daripada setiap hari misal pusing, lihat suami nggak kerja, tidur mulu, padahal masih banyak tanggung jawabnya, seperti membiayai anaknya yang masih sekolah dan lain-lain. Bagaimana pandangan Ustazah? Ada 2 jawaban. Jawaban pertama, kan kita udah memilih dia sebagai suami dari yang zaman dulu mungkin kita gebetan-gebetan. Aku adalah satu-satunya milikmu. Boleh gombal-gombal gitulah ya. Akhirnya kita nikah. Ternyata pas udah nikah, kok suami gue males ya, nggak kerja, tidur melulu. Padahal masih tanggung jawab. Ada 2 jawaban. Jawaban pertama, mungkin kita mau ngikutin seperti Asya binti Mazahim. Surat 66 ayat 11.
ya kan? Di sana nyatakan bagaimana istri Firaun segitu zolimnya kan. Kalau Firaun kaya raya tadi itu cuma kan gitu ya, mengaku Tuhan jadi kalau ini kan dia tidur mulu, nggak punya duit, ya kan? Kemudian kita kesel kan. Maka kalau kita kepengen ngikutin Asia binti Mazhab, ya udah terima, itulah suami kamu. Siapa kamu, siapa siapa pasanganmu. Kan gitu kan ya. Mungkin kamu juga dulu minta sama Allah cuman gantengnya doang, akhirnya nggak kerja. Atau apanya doang, akhirnya Allah kasih seperti itu. Tuh, cinta tuh makan kayak gitu kan ya. Maka lama-lama kita bosen dong, namanya manusia ada rasa bosannya. Tapi kalau kita ngikutin surat 6 ayat 11, ya udah terusin aja. Tinggal sambil kita yang kerja. Ya udah deh, kalau lo tidur mulu gue deh yang kerja. Ya udah lo di rumah ya. Jadi kayak tuker, switch gitu, switch perang gitu. Ya udah lo di rumah, lo jagain anak segala macam, gue kerja. Jangan sampai nanti terjadi apa-apa, jadinya keluarga kita misalnya bilang kamu malas atau sebagainya. Karena apa? Karena dalam dalam hadis dibilang seorang istri yang bekerja, maka dia seperti sodako kepada suaminya. Pahalanya dua. Udah, kalau dia ada ilmu lagi kan, udah deh karena lo tidur mulu, gue juga mau jaga kehormatan keluarga gue. Udah lo beneran ya, nggak mau ngapa-ngapain. Gue kerja, ayo kita kerja sama. Lo di rumah bebenah, jadi tukar peran. Biar si istri dapat yang namanya pahala dua kali lipat. Pahala menjaga kehormatan suami dan pahala dia bersodako. Karena dia tidak wajib mencari nafkah. Itu ya. Sehingga dibangunkan rumah di surga. Atau kita pakai surat Al-Baqarah 229. Udah daripada gue pusing, berantem mulu jadi dosa juga gue ini. Gue cari aja deh. Kan gitu ya. Boleh nggak? Boleh. Ini ternyata pengalaman Haula binti Sa'labah. Bahkan kalau Haula binti Sa'labah suaminya mah baik. Ngasih maharnya kebun kurma. Cuman satu kekurangannya. Bahasanya mah tidak sedap dipandang mata lah si suaminya Haula binti Sa'labah. Tapi kaya raya. Tapi nggak sedap dipandang mata. Pertama-tama dia nikah, dia terima. Karena dijodohin sama Nabi. Tapi lama-lama dia bilang, ya Rasulullah aku udah gak kuat deh. Aku daripada gue dosa. Nah, kalau misalnya aku tidur sama suami aku ngebayangin orang lain. Ntar aku jadi dosa. Karena di situ dinyatakan, kalau kamu takut tidak bisa menjalankan hukum-hukum Allah, apa hukum-hukum Allah? Harus nurut, harus taat, gak ngedumel kan gitu ya. Tapi gue gak bisa ya Rasulullah, kata Allah. Ya udah deh kalau emang kamu nggak kuat ya udah kamu cerai aja tapi balikin mahar. Jadi kalau perempuan yang minta cerai balikin mahar. Masalahnya si laki-laki yang tidur mulu ini mau nggak ceraiin dia? Kalau mau kita nggak ngeluarin mahar. Kalau dia nggak mau dicerai, kalau dia minta cerai enak-enak aja kita mah tinggal urus. Tapi kalau dia nggak mau cerai nggak mau. Terus ada kita yang ngurusin, kita juga yang repot dengan syarat ngeluarin balikin mahar. Jadi kalau kepengen bercerai boleh hukumnya dalam surat Al-Baqarah 229 daripada berbuat dosa. Atau kalau pakai surat 66 ayat 11 nggak usah lah. Kasihan pikirin anak-anak. Anak-anak kan gak ada sosok bapak. Karena dalam psikologinya ya bahwa kita ganti laki pun casingnya doang yang beda, isinya mah sama. Kalau emang jodohnya pemalas ya pemalas juga. Kalau emang jodohnya tidur mah tidur juga. Makanya minta dari awal, dari anak-anak kita masih sekolah. Nih ibu-ibu kan kadang-kadang kalau anak masih sekolah, udah gak usah mikirin pacaran, sekolah dulu. Justru dari di SMP kita obrolin, bahkan dari SD kita obrolin nanti kalau kamu suka sama seseorang, nanti begini-begini gitu. Jangan yang orang SD, SMP masih sekolah, SMA beresin dulu kuliah, beresin dulu kuliahnya. Kapan dia dapat ilmu tentang rumah tangga tuh kapan? Akhirnya terlambat, keburu nikah dia tuh. Kerja dia ngekos, nggak jarang ngobrol sama kita. SD SMP kita ajak ngobrol yang serius misalnya atau dia pengen ngajak ngobrol serius kita nggak mau. SMA dia udah mulai main sama teman-temannya. Kuliah dia udah ngekos. Besokan kerja ngekos. Kapan ngobrol sama ibunya? Ini nih, jangan terlambat memberitahu tentang rumah tangga kepada anak. Itu dia masih kecil. Justru masih kecil itu dia pintar otaknya. Udah kuliah, udah kerja, kita ngasih tahunya apa? Ah, mama tidak tahu kamu mencintainya. Mama nggak usah ngomong deh. Aku yang tahu rumah tanggaku sendiri. Begitu akhirnya. Nah, terlambat kita ngasih tahu. Terlambat sudah kau datang padaku. Seperti itu ya. Kira-kira begitu untuk yang bertanya tentang perceraian boleh apa enggak. Sekali lagi ya, Umi tekankan, takut berbuat dosa mendingan cerai dalam Al-Baqarah 229. Atau bertahan saja agar mendapatkan rumah di surga 66 ayat 11. Jadi Al-Quran solusinya. Terima kasih. Luar biasa, Umi, Ustazah Lulung. Luar biasa. Jadi kuncinya sekali ternyata memang ilmu. Bukan hanya bagi pasangan yang telah menikah sekian lama, sekian tahun, termasuk juga khususnya
keperluan atau kebutuhan menuntut ilmu, mendapatkan ilmu itu penting bagi mereka yang baru menikah, belum lama menikah, apalagi yang berencana menikah. Dan ternyata sekali lagi bahwa ilmu itu bisa didapat tentu saja antara lain melalui majelis seperti kita ini. Mungkin Alhamdulillah. Umi setuju, terutama karena ada Ibu Ustazah Lulung Mumtazah. Ibu nanti Alhamdulillah. Umi mohon bisa dengan jamaah untuk memimpin doa. Namun sedikit saya mohon waktu untuk menyampaikan kepada ibu bapak sahabat jamaah Majelis Cinta yang dirahmati Allah, apabila Anda ingin update terkait dengan tema jadwal kajian online kita di Majelis Cinta, jangan lupa nomor WhatsApp bisa Anda akses adalah 0821 1812 833. Sekali lagi nomor WhatsApp-nya tadi. Dan apabila ibu bapak dan sahabat berkenan ingin menyalurkan infak sedekah, bisa disalurkan juga melalui nomor rekening juga telah ada di layar atas nama Yayasan Cinta Jalan Islami, yang nomornya tentu saja Anda bisa sekali lagi lihat di layar, sudah tertera dari tadi, yaitu di Bank BSI, tentu saja dengan nomor yang sudah diketahui, itu 72914355607. Sekali lagi nomornya adalah 72914355607 atas nama Yayasan Cinta Jalan Islami. Ya, nomornya BSI 72914355607. Terima kasih atas waktu yang diberikan untuk menyampaikan informasi-informasi tadi. Kembali kepada Umi kita, Ustazah Lulung Mumtazah, yang mudah bisa berkenan memimpin doa untuk mohon tentu saja kehadirat Allah agar kepada kita jamaah dan keluarga semua jamaah diberikan tentu saja limpahan rahmat, karunia, dan tentu saja kebaikan-kebaikan bagaimana tadi yang kita dapatkan melalui pencerahan bekal-bekal diberikan oleh Ustazah. Silakan Ustazah. Baik, terima kasih Mas Iwan serta jamaah Majelis Cinta yang dirahmati Allah semuanya. Jadi intinya kita insya Allah buat teman-teman semua bisa di-share, bisa dikasih tahu informasi ini bahwa ada kajian online Majelis Cinta ya, di mana kita bisa info kajian di 0821 18 12 8338 insya Allah ya. Nanti mudah-mudahan dari sini kita bisa yang namanya menuntut ilmu bisa di mana aja. Mungkin ada yang memang bisa datang, ada yang nggak bisa datang, bisa dengan online seperti ini. Jadi sekarang tuh udah enak ya untuk kita mendapatkan link ilmu, mudah-mudahan berkah semuanya. Dan tadi juga ada disampaikan sama Mas Iwan bahwa ayo kita sama-sama fasabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan untuk menghidupkan dakwah ini. Baik, yuk sama-sama kita berdoa sebelumnya sekali lagi ya, menciptakan keluarga sakinah mawaddah warahmah bukanlah hal yang gampang ya. Karena kadang-kadang sakinah mawaddah warahmah hanya di tulisan, hanya di bibir, tapi prakteknya sangat-sangat membutuhkan keridoan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ayo niatin nikah itu ibadah. Dua, janganlah pakai gengsi-gengsi harus begini harus begitu. Yang jelas di dalam Islam, permudahlah pernikahan, persulitlah perceraian gitu ya kalau bahasa ininya lah ya. Bukan hadis, bukan Quran, tapi memang suatu anjuran bahwa kalau nikah dipermudah, tapi kalau untuk yang namanya perceraian dipersulit. Loh kenapa nikah dipermudah? Jadi dimudah-mudahin dong. Nikah itu mudah, yang sulit adalah tanggung jawabnya. Gitu. Jadi mudah-mudahan kita memiliki anak mantu yang bertanggung jawab, mudah-mudahan juga tetap sayang kepada orang tua, walaupun sudah menikah. Ingat ibu-ibu, bapak-bapak yang merasa mungkin sedih ditinggal sama anak, jangan sampai kita mengenakan ain kepada anak sehingga anak tidak menikah-nikah. Ya karena kekhawatiran kita di hati mengikat dia, jadi dia mau nikah ketarik lagi sama hati kita. Ibarat kalau hati itu ada tali, itu anak mau keluar kita tarik lagi, anak mau keluar. Jadi jangan salahkan ketika mungkin ada anak yang belum menikah, atau jangan salahkan keadaan ketika anak menikah terjadi yang namanya perceraian. Semua ada masanya. Setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Setiap pernikahan ada masanya, setiap masa ada pernikahannya. Artinya seperti itu kurang lebih. Yuk kita sama-sama berdoa semoga Allah berikan kita keluarga sakinah mawaddah warahmah. Nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad
wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shogiro. Ya Allah, ampuni dosa kami juga dosa kedua orang tua kami yang masih ada maupun yang telah meninggalkan kami. Sayangi mereka sebagaimana mereka selalu menyayangi kami sejak kecil. Allahumma inna nas'aluka lisanan zakiron wa qalban syakiron wa badanan sobiron wa zawjan tu'inuni fi dunyaya wa akhiratina. Ya Allah, berikanlah kepada kami, rumah tangga kami, rumah tangga anak kami, keluarga besar kami adalah rumah tangga yang isinya lisan selalu berzikir, hati selalu bersyukur, badan selalu sabar, serta pasangan yang dapat menolongnya dalam urusan dunia dan akhiratnya kelak nanti. Wa na'udzubika min waladin yakunu saidan alaina, wa min malin yakunu balan alaina, wa min imra'atin tusayyibuni qabla waqtil musib, wa min jarin laura mini hasanatan katamaha, laura mina sayatan afsah. Ya Allah, sungguh kami berlindung kepadamu, jauhkan dalam rumah tangga kami dan rumah tangga anak-anak kami, jauhkan kami dari anak-anak yang memperbudak kami, jauhkan kami dari harta benda menjadi bala bagi kami, jauhkan kami dari pasangan hidup yang membuat kami lelah lahir dan batin, dan jauhkan kami, ya Allah, dari keadaan yang tidak diinginkan. Jauhkan kami dari pasangan yang tidak memberikan kita dukungan, dan jauhkan kami dari yang jika mereka melihat kami berbuat baik, mereka hanya diam saja. Namun jika mereka melihat kami berbuat salah, mereka menyebarluaskannya. Nauzubillah min haula'il arba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillahirabbil. Karena kakak ikan patin, mohon maaf lahir batin. Jangan lupa follow Instagram Umi Ya. Lulung Manis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Umi Ustazah Lulung, luar biasa. Bekal yang didapatkan oleh jamaah Majelis Cinta pada pagi hari ini bagi ibu bapak dan saudara-saudara sahabat-sahabat. Insya Allah pada kesempatan kita akan bersama Umi Lulung lagi. Insya Allah bersedia ya Ustazah ya. Insya Allah Bersedia insya Allah. Terima kasih. Barakallah. Iya, barakallah, jazakallah, insya Allah. Oh ya, satu informasi untuk jamaah besok, insya Allah kajian kita hadir lagi. Tentu saja besok hari Senin 4 November kita akan bersama pemateri yaitu Dr. Abbas Mansur Tamam. Insya Allah besok kajian online Majelis Cinta akan menghadirkan Dr. Abbas Mansur Tamam untuk besok pagi. Jangan lupa ya informasi WhatsApp untuk updates dan jadwal-jadwal dan lain-lain itu ada di layar. Dan kalau Anda sekali lagi jamaah, ibu, bapak, dan sahabat yang ingin bersedekah, berinfak, silahkan salurkan melalui rekening 72914356607 atas nama Yayasan Cinta Jalan Islami. Terima kasih telah bersama-sama pada pagi hari ini di episode kali ini. Dan sekali lagi terima kasih penghargaan kita kepada Ustazah Lulung Mumtazah. Ibu, bapak, sahabat-sahabat, dari hati terdalam kami segenap pengurus Majelis Cinta Yayasan Cinta Jalan Islam mengucapkan terima kasih. Tetaplah bersemangat dalam menuntut ilmu di jalan ini untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا
واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعل